Akulah dia. Perkataan yang Yesus katakan ini mengingatkan kita dengan firman Allah ke Musa di Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa berbicara dengan Allah terkait namanya. Aku adalah aku yang menjelaskan nama Yahweh, menandakan dia ada dari dirinya, tidak bergantung pada hal lain apapun. Selain perkataan akulah dia, Yesus juga pernah menyatakan perkataan ini di Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan kemudian berulang-ulang mengatakan perkataan yang sama, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pintu, akulah kebangkitan. Semua pernyataan Yesus ini untuk mengingatkan orang Yahudi akan siapa dirinya. Saat Yesus mengatakan akulah dia, ada kuasa keluar dari dirinya. 1. Ratusan prajurit Romawi terjatuh. Tepat saat prajurit Romawi bersiap menangkap Yesus untuk diadili dan disalibkan, tiba-tiba Yesus mengeluarkan kuasa dahsyat yang begitu dahsyatnya hingga melemparkan seluruh 300 hingga 600 prajurit ke belakang dan jatuh ke tanah. Betapa terkejutnya para prajurit itu. Mereka mendapati bahwa perkataan Yesus saja sudah cukup untuk menaklukkan dan mengalahkan mereka. Meyakinkan mereka kisah-kisah yang mereka dengar tentang kuasa Yesus itu benar. Setelah Yesus membuktikan bahwa ia tidak dapat dibawa dengan paksa, ia dengan sukarela menyerahkan diri kepada mereka, karena tahu bahwa itu semua adalah bagian dari rencana Allah Bapa untuk penebusan umat manusia. Namun penting untuk dipahami bahwa tidak seorang pun membawa Yesus. Ia memilih untuk menyerahkan diri dan pergi bersama pasukan. 2. Orang bangkit dari kubur. Kuasa kekuatan akulah dia yang mengguncang bumi ini, bahkan mengguncang kuburan di dekatnya dan menghidupkan setidaknya satu orang yang sudah mati. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa pemuda ini? Mengapa dia mengikuti Yesus? Kenapa dia telanjang? Mengapa dia mengenakan kain lenan dan bukannya mengenakan pakaian biasa? Dan mengapa Roh Kudus begitu hati-hati memasukkan kisah unik ini ke dalam kisah Injil Markus? Apa pentingnya peristiwa ini? Kunci untuk mengenali pemuda ini terletak pada kain lenan yang dikenakan di tubuhnya. Kata Yunani khusus yang digunakan untuk kain lenan ini hanya digunakan dalam satu peristiwa lain dalam Perjanjian Baru, untuk menggambarkan kain lenan yang digunakan untuk membungkus tubuh Yesus untuk penguburan. Jadi satu-satunya petunjuk yang kita miliki mengenai jenis kain ini dalam Perjanjian Baru adalah kain lenan yang digunakan untuk menutupi mayat di dalam kubur. Taman Getsemani terletak di atas Bukit Zaitun. Di kaki gunung itu terdapat kuburan yang padat penduduknya, dengan banyak kuburan yang berasal dari zaman Yesus. Namun ternyata hal itu juga menimbulkan keributan di pemakaman setempat. Ketika kuasa Tuhan Yesus dilepaskan, orang anak laki-laki yang terbungkus kain lenan penguburan merangkak keluar dari kuburnya, dibangkitkan dari kematian.
Alasan dia mengikuti Yesus adalah untuk melihat sekilas Yesus yang telah membangkitkan dia. Kata mengikuti di sini berarti mengikuti terus-menerus. Hal ini memberitahu kita bahwa pemuda yang telah bangkit ini membuntuti para prajurit saat mereka membawa Yesus melewati taman dalam perjalanan ke pengadilannya. Nah, ketika tentara menemukan pemuda yang sedang mengikuti Yesus, mereka mencoba menangkapnya. Namun ketika mereka mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dia melepaskan diri dari cengkeraman mereka dan melarikan diri, meninggalkan kain lenan itu di tangan mereka. 3. Kenapa Yesus menyambung kuping Malkus, penjaga imam besar? Ketika Yesus akan ditangkap, Petrus bereaksi dengan mencabut pedangnya yang ingin membacok kepala hamba imam besar, tapi meleset terkena ke kuping sehingga kuping itu putus. Lalu Yesus menyambung kuping penjaga itu. Pertanyaannya, kenapa Yesus menyambung kuping penjaga imam besar itu? Karena memotong kuping penjaga imam besar bukanlah rencana Yesus. Yesus sudah menentukan rencana setelah kematiannya agar murid-muridnya memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, ini penting ya, dengerin. Kalau kuping pengawal imam besar itu putus, Petrus pasti ikutan dieksekusi mati oleh pemerintah Romawi, dianggap sebagai pemberontak. Dan hukuman untuk itu adalah eksekusi mati disalib. Bukanlah rencana Allah untuk Petrus mati bersamaan dengan Yesus disalib. Jadi Yesus menyambung telinga yang berdarah itu, melenyapkan barang bukti perbuatan pemberontakan Petrus agar Petrus terhindar dari hukuman eksekusi Romawi, yaitu kematian. Demikianlah kita juga sekarang manusia yang memberontak. Yesus selalu mendamaikan kita dengan Allah agar kita terhindar dari hukuman atas pemberontakan kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita dengan darahnya setiap hari.